Bismillah, kita mulai. Nama beliau Umar, ya pastinya ya. Orang tetua beliau Khattab bin Nufail Al-Makhzumi Al-Quraisy. Berarti beliau ini termasuk bagian dari suku Quraisy. Tepatnya dari suku Adi. Ini saya membaca beberapa referensi tentang gambaran sosok seorang Umar bin Khattab ini. Beliau ini sejak muda dikenal sebagai orang yang sangat kuat secara fisik dan sangat cerdas. Jadi beliau ini ahli gulat. Jadi sering ikut bertanding dalam pesta-pesta tahunan di Mekah saat itu, biasanya pada pesta di Pasar Ukas. Kemudian karena beliau ini cerdas, zaman itu sering dipercaya oleh sukunya untuk melakukan perundingan-perundingan. Jadi ini sebelum datangnya Islam. Jadi beliau ini kuat secara fisik, kuat secara pikiran. Jadi kuat dan cerdas. Ini dari beberapa sumber saya baca itu beliau ini ya sosoknya secara fisik itu tinggi, besar, atletis. Kemudian bagian depan kepala beliau agak botak. Kemudian kalau bahasa Arabnya aksaro yusron. Aksaro yusron itu orang yang tangan kanan dan tangan kirinya sama-sama aktif, sama baiknya. Kita kan sering membedakan orang itu, oh ini kidal, oh kalau ini ndak. Yang ndak itu berarti yang aktif kanannya, bukan kirinya. Sementara kalau yang kidal itu yang aktif kirinya. Nah beliau ini dua-duanya aktif. Kalau bahasa Arab itu disebut aksaro yusron. Kalau bahasa Inggris mungkin, kalau ndak salah namanya ambidextrous. Ambidextrous itu orang yang kedua tangannya sama-sama aktif. Mata beliau hitam, kulitnya putih kemerahan, giginya putih bersih. Kalau bahasa Arabnya asnanul asnan. Kumis jambang, jenggotnya tebal. Nanti digambarkan ujungnya berwarna kemerah-merahan. Nah ini dari sosoknya mungkin bisa terbayang ya bagaimana beliau ini tinggi, besar, kuat, gagah. Dan lagi cerdas. Itulah mengapa Rasulullah itu di awal-awal mendakwahkan Islam secara khusus berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya yang satu Umar bin Khattab ini, yang satu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini yang nanti kita kenal sebagai Abu Jahal. Nah Allah mengabulkan doa Nabi ini dengan masuknya Umar ke dalam Islam tahun 616 Masehi. Meskipun sebelum itu Umar ini dikenal sangat keras menentang dakwahnya Nabi. Bahkan beberapa kali kalau dalam riwayat itu pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap diri Nabi. Tapi ya akhirnya beliau hatinya tertarik, mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Ini ceritanya masyhur sekali, teman-teman pasti sudah pernah mendengar bagaimana ketika adik beliau dan suaminya, berarti iparnya itu masuk Islam, Umar yang sedang ingin mencari Muhammad, ingin dibunuh, di tengah jalan ketemu seseorang yang dia diingatkan, ngapain kamu capek-capek mencari Muhammad, adikmu sendiri dan suaminya sudah masuk Islam. Nah setelah itu beliau balik ke rumahnya, menginterogasi adiknya dan suaminya, melakukan sedikit kekerasan, meskipun nanti setelah melihat apa yang dibaca oleh adiknya, yaitu yang kalau teman-teman masih ingat ini surat Toha ayat 1-14 dari Al-Quran. Setelah ikut membaca ayat-ayat ini, kemudian beliau hatinya tersentuh dan mendapat hidayah dari Allah. Nah, malam hari ini kita masukkan beliau sebagai salah satu tokoh dalam tema penakluk. Karena nanti beliau ini
menjadi khalifah pengganti Rasulullah, pengganti Abu Bakar, khalifah kedua. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, menggantikan Abu Bakar. Dan dalam waktu 10 tahun ini 10 tahun kan tidak panjang, itu beliau berhasil memperluas wilayah Islam, tidak hanya ke Jazirah Arab, tapi bahkan menaklukkan Persia dan Romawi yang wilayahnya sangat luas. Jadi beliau ini menaklukkan Suriah, Irak, Yerusalem, Iran, Persia, dan Mesir. Jadi ini dimulailah luasnya wilayah Islam, diawali dari zamannya Umar ini. Makanya beliau kita masukkan sebagai bagian dari tokoh penakluk. Ya meskipun tema kita malam hari ini penaklukan, ceritanya bukan cerita-cerita penaklukannya. Ya versinya khas ngaji filsafat yang kita ambil hikmah-hikmahnya. Jadi beliau ini mengapa sih kok kemudian melakukan penaklukan kemana-mana? Ya ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Malah kalau saya membacanya mungkin dengan istilah penaklukan itu agak kurang tepat. Mungkin lebih pasnya pembebasan. Jadi ini pasukan Islam itu membebaskan negara-negara, wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh Imperium Romawi dan Persia. Jadi ya ini mungkin melihat situasi zaman itu ya. Zaman itu kan logika hubungan antar kekaisaran, antar negara itu kan antara menaklukkan atau ditaklukkan. Jadi siapa menaklukkan siapa. Kalau kita tidak menaklukkan, ya pada saatnya kita akan ditaklukkan. Kalau zaman itu kan memang terkenal sekali bagaimana Romawi dan Persia ini kan dua superpower zaman itu yang sangat ekspansif. Jadi setiap waktu dua imperium ini selalu ingin menaklukkan wilayah sekitarnya. Jadi tidak kok hanya bersahabat atau berdagang atau kerjasama. Ya memang Persia dan Romawi ini superpower yang ingin selalu menaklukkan wilayah sekitarnya. Nah ini kalau wilayah sekitarnya itu diam saja, tidak menggalang kekuatan atau menyerang menaklukkan, ya pada saatnya akan ditaklukkan. Nah, ya logika ini mungkin antara lain yang membuat Umar selaku khalifah saat itu mempertimbangkan untuk membebaskan wilayah-wilayah taklukannya Romawi, Persia di sekitarnya. Karena umat Islam kan juga butuh untuk menjalin persahabatan atau perdagangan dengan negara-negara di sekitarnya. Kemudian juga ya kalau ini tidak ditaklukkan, ya daerah-daerah di sekitar yang merupakan wilayahnya Romawi dan Persia ini kan penting untuk keamanan pertahanan wilayah Islam saat itu. Dan prestasinya luar biasa, hanya 10 tahun akhirnya Romawi dan Persia jatuh. Ini ada banyak cerita-cerita tentang dahsyatnya pertempuran umat Islam menaklukkan Persia dan Romawi. Dimulai tahun 635. Ini pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu menaklukkan Damaskus. Damaskus itu pusatnya Romawi Timur di Syria. Kemudian lanjut 2 tahun kemudian 637 menaklukkan Yerusalem, Palestina. Ini juga banyak cerita-cerita tentang Umar yang datang ke sana untuk menerima penyerahan Yerusalem. Kemudian lanjut tahun 642 umat Islam yang dengan panglimanya Amr bin As bisa menaklukkan Mesir, menaklukkan Alexandria. Kemudian ini kalau yang Romawi, kalau yang Persia nanti yang memimpin panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diawali dari menaklukkan Irak, kemudian bergerak terus sampai terakhir menaklukkan Nahawan. Ini tahun
642 juga. Ini takluknya Nahawan ini nanti jadi simbol kemenangan umat Islam atas Persia. Nah, itu